Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja yang berada di rumah. Mungkin kalian sudah jenuh untuk kegiatan yang ada di rumah. Kangen suasana yang ada di madrasah. Pagi ini kita bisa bertemu, tetapi bertemunya tidak secara langsung. Kita bertemu hanya lewat daring. Nah, kalian masih ingat sama saya apa enggak? Nah, biasanya kalau lama tak jumpa kan sering lupa. Nah, nama saya siapa ya? Siapa yang masih ingat? Nama saya Pak Turmudi. Nah, di sini saya akan membantu kalian atau mendampingi kalian untuk belajar, yaitu belajar tentang apa, anak-anak? IPA. Nah, materi yang nanti akan kita pelajari itu adalah tentang lapisan bumi. Kenapa kok bumi itu berlapis-lapis? Terus lapisannya itu ada di luar, apa ada di dalam, atau ada di atas permukaan? Itu akan kita pelajari satu persatu. Bumi itu sebagai tempat hidup makhluk hidup. Jadi kita harus tahu apa yang berada di dalam bumi. Kalau kita tidak tahu apa yang berada di dalam bumi atau lapisan-lapisan yang berada pada bumi, berarti kita kurang memiliki jiwa sosial terhadap bumi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang lapisan bumi. Ini adalah gambar bumi. Bumi kalau dilihat dari atas atau dari permukaan, bumi itu bentuknya bulat, tetapi bulatnya tidak seperti telur. Nah, di sini bumi itu kalau ini ada tampak warna hijau, warna biru. Nah, berarti ini adalah lapisan bumi. Nah, lapisan bumi di sini itu ada berapa, anak? Ada 3. Yang pertama, lapisan bumi itu adalah lapisan litosfer. Di manakah letak lapisan litosfer itu? Siapa yang tahu? Nah, lapisan litosfer itu berada di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi mulai dari atas, terus masuk ke dalam juga ada. Nah, ketebalan dari lapisan litosfer itu kurang lebih 66 km. Wow, sangat dalam sekali itu. Kalian bisa bayangkan 66 km itu sangat jauh, misalkan dari Kudus sampai Semarang. Berarti itu kedalaman dari lapisan litosfer yang berada di bumi. Nah, kita sudah tahu lapisan litosfer itu berada di permukaan bumi. Nah, lapisan litosfer itu susunannya terdiri dari apa saja? Siapa yang tahu? Ayo, ini pelajaran di SD sudah ada atau MI. Lapisan litosfer itu tersusun atas, yang pertama adalah batuan. Kok bisa? Iya, kenapa? Bumi ini susunannya adalah terdiri dari batuan-batuan atau mineral-mineral. Nah, selain batuan-batuan, lapisan litosfer itu juga terdiri dari unsur-unsur yang berada di alam. Contohnya ada besi, ada aluminium, ada perak, ada emas, dan lain sebagainya. Ini lapisan litosfer. Kalau kalian sudah tahu, penyusun dari lapisan litosfer itu adalah batuan-batuan. Nah, litosfer, kata-kata litosfer itu sendiri artinya apa? Nah, tadi kan belum menjelaskan tentang arti dari litosfer. Litosfer itu berasal dari kata litos dan sfer. Litos itu artinya adalah batuan. Berarti lapisan litosfer, lapisan yang terdiri dari batuan-batuan yang berada di atas permukaan bumi. Nah, ini namanya adalah lapisan litosfer. Nah, setelah kalian mengetahui
Lapisan litosfer itu terdiri dari batuan-batuan. Batuan apa sajakah yang membentuk lapisan litosfer? Batuan yang membentuk lapisan litosfer itu ada berapa anak-anak? Siapa yang tahu? Masih ingatkah? Ada berapa yuk? Nah, lapisan litosfer itu tersusun atas 3 macam jenis batuan. Yang pertama, batuan apa? Yang pertama adalah batuan beku. Terus yang kedua, lapisan apa? Batuan apa? Yang kedua yo, siapa yang tahu? Selain batuan beku adalah batuan sedimen. Yang ketiga adalah batuan apa? Metamorf atau metamorfik. Nah, ini jenis lapisan litosfer penyusunnya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfik. Nah, pada saat kalian mempelajari tentang lapisan litosfer, kalian harus juga tahu batuan beku itu batuan yang seperti apakah. Batuan beku itu terjadi akibat dari apa? Siapa yang tahu? Yo. Batuan beku itu terjadi akibat leleran magma yang mencair. Magma itu apa? Magma itu cairan panas yang berada di dalam bumi. Itu biasanya berasal dari letusan gunung berapi. Pada saat gunung berapi itu meletus, dia akan mengeluarkan yang namanya lahar atau cairan. Nah, cairan itu sangat panas. Jika berada di luar ruangan, dia terkena udara yang dingin sehingga dia membeku. Itu yang nantinya akan berubah menjadi batuan beku. Nah, contoh batuan beku itu apa? Contoh batuan beku itu adalah yang pertama itu apa? Contoh batuan beku. Batuan beku contohnya adalah batu apung. Kalian tahu batu apung? Mungkin kalian bisa melihat gambar ini. Ini contoh batuan beku. Ini mungkin bentuknya hampir sama seperti makanan atau jajanan ringan, choco chip. Ini ada lubang-lubangnya kecil. Ini bisa kalian jumpai di sungai-sungai. Kalau waktu saya kecil dulu, biasanya sering main ke sungai, ternyata ada banyak jenis batuan. Nah, ini adalah batuan beku. Ternyata batuan ini itu asal mula dari mana? Asal mulanya adalah dari cairan magma yang mencair keluar. Berarti asal mula dari letusan gunung. Terus terkena udara, dia membeku. Selain batuan beku, contoh lagi batuan yang kedua adalah ini apa namanya? Ini namanya adalah granit. Nah, batuan granit. Granit ini bisa dimanfaatkan oleh orang, yaitu digunakan untuk lantai. Nah, ini contoh batuan yang berada di alam atau penyusun dari lapisan litosfer. Selain batuan beku, yang kedua adalah batuan sedimen. Tadi kan penyusunnya yang pertama beku, yang kedua batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk dari apa? Sedimen ini terbentuk dari pemadatan endapan yang berupa bahan lepas. Kok bisa lepas? Itu terkena apa? Nah, biasanya kan benda-benda batu itu biasanya di sungai ada air. Nah, batuan-batuan yang endapan-endapannya itu lepas terkena air, nanti berkelompok jadi satu, mengendap dan memadat, nanti akan berubahlah menjadi yang namanya batuan sedimen. Contoh batuan sedimen. Nah, ini ada batuan konglomerat. Kalau konglomerat secara umum artinya itu apa? Misalkan orang kaya. Tapi kalau di sini adalah jenis batuan konglomerat. Di sini kalian bisa jumpainya di lingkungan kalian, pasti ada itu. Ini batu. Biasanya ini menggerombol di batu apa itu namanya ya, di sungai-sungai yang di bawah itu ada. Ini batuan sedimen. Nah, jenis
Lapisan penyusun litosfer yang ketiga selain sedimen adalah batuan metamorf. Apa itu metamorf? Terus bedanya metamorfik sama metamor apa atau metamorfosis? Itu hampir sama. Karena apa? Batuan metamorf itu tersusun dari perubahan batuan beku dan batuan sedimen. Batuan beku dan batuan sedimen itu berubah menjadi batuan metamorf. Kok bisa berubah? Kenapa? Siapa yang tahu? Nah, perubahan batuan beku dan sedimen menjadi metamorf itu bisa dirubah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pasti suhu. Suhunya itu naik. Kalau suhunya naik nanti bisa merubah suatu benda. Selain suhu adalah tekanan. Tekanannya tinggi atau tekanannya naik. Semakin tinggi tekanan dan suhu nanti bisa merubah jenis batuan yang ada. Yang ketiga, kedua-duanya, suhu tinggi dan tekanannya tinggi itu bisa merubah jenis batuan dari beku, sedimen menjadi batuan metamorf. Ada yang menyebutkan itu adalah batuan malihan atau malian. Malian itu artinya apa? Maleh. Kalau bahasa Jawa itu artinya adalah maleh atau berubah. Nah, contoh batuan metamorf apa? Nah, kalian bisa melihat gambar yang berada di depan sini. Ini kira-kira kalian menyebutnya apa ini? Warnanya bening seperti kristal. Mungkin kalian kalau itu enggak jenis batuan. Ini adalah gambar apa itu? Trawas. Enggak. Ini adalah gambar batuan marmer. Nah, marmer ini batuan yang langka, sangat mahal sekali. Biasanya digunakan untuk lapisan, misalkan meja atau untuk lantai. Nah, ini adalah 3 penyusun lapisan dari litosfer. Saya ulangi lagi. Lapisan litosfer itu tersusun atas 3 batuan. Yang pertama adalah batuan beku karena magmanya terkena udara membeku. Terus yang kedua batuan sedimen, endapan yang berkumpul. Terus yang ketiga adalah batuan metamorf atau batuan malihan atau batuan metamorfik. Nah, ketiga macam jenis batuan itu nanti akan membentuk yang namanya lapisan apa? Lapisan litosfer. Itu berada di mana? Lapisan litosfer itu berada di permukaan bumi atau yang menempel pada bumi yang kita tempati. Nah, selain batuan-batuan ada jenis lain apa enggak? Ada. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Tadi kan ada emas, ada besi, ada aluminium dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyusun dari lapisan litosfer. Kalau kalian sudah tahu, lapisan litosfer itu tersusun atas batuan-batuan, kalian juga harus tahu manfaat. Litosfer itu punya manfaat apa enggak? Punya. Yang pertama, manfaatnya itu sebagai sumber energi. Kok bisa batuan itu sebagai sumber energi? Padahal sumber energi itu kan biasanya apa? Matahari. Itu yang utama. Tetapi sumber energi kan itu ada yang berada di alam. Contohnya apa? Bisa berasal dari batu bara dan minyak bumi. Nah, itu kan batu bara itu berasal dari dalam perut bumi. Berarti itu juga diambil dari lapisan yang namanya lapisan litosfer. Terus manfaat kedua sebagai pemenuhan kebutuhan industri. Nah, industri, contoh industri apa? Industri misalkan pembangunan. Kalau orang mau membangun gedung, membangun madrasah, membangun rumah dan lain sebagainya, itu pasti membutuhkan yang namanya besi. Nah, besi, aluminium itu adalah contoh dari batuan litosfer. Terus
manfaat yang ketiga sebagai bahan pembuat perhiasan. Nah, biasanya ini digunakan oleh ibu-ibu, mak-mak atau mbak-mbak. Nah, perhiasan contohnya apa? Emas, perak, kuningan ada. Terus ada yang dimanfaatkan sebagai bahan peledak atau pembuat bom. Wah, ini sangat berbahaya. Contohnya apa ini? Siapa yang tahu? Pembuat bom. Yo. Pembuat bom contohnya apa? Uranium. Nah, ini manfaat dari lapisan litosfer. Terus yang terakhir, lapisan litosfer itu memiliki manfaat sebagai bahan baku dari pupuk. Pupuk itu biasanya digunakan oleh petani. Contohnya apa? Fosfor. Nah, ini lapisan litosfer atau lapisan penyusun bumi. Yang pertama adalah lapisan litosfer. Nah, selain lapisan litosfer, bumi itu tersusun dari lapisan apa? Nah, tadi kalau kamu melihat gambar yang pertama, itu kan ada gambar yang warnanya hijau dan warna biru. Yang warna hijau ini berupa daratan. Yang daratan inilah yang namanya lapisan litosfer, batuan-batuan. Nah, jumlah antara yang hijau dan yang biru kalau kalian amati ini lebih banyak mana? Lebih banyak yang biru. Nah, berarti litosfer itu hanya sepertiga bagian saja. Nah, yang biru ini namanya lapisan apa? Namanya adalah lapisan hidrosfer. Kalau litosfer, litos itu artinya batu. Kalau hidrosfer itu berupa air, hidro. Nah, hidro itu artinya adalah air. Berarti lapisan hidrosfer, lapisan yang terdiri dari air. Selain litosfer, hidrosfer, yang ketiga adalah lapisan atmosfer. Siapa yang tahu lapisan atmosfer? Atmosfer itu letaknya di mana? Kalau tadi hidrosfer, litosfer itu kan berada di bumi. Nah, kalau atmosfer ini lapisannya berada di luar dari bumi atau berada di atas permukaan bumi. Kita bisa membayangkan kalau bumi ini tidak memiliki lapisan yang berada di atas, mungkin kita bisa terbakar oleh apa? Cahaya matahari yang menyinari bumi itu nanti akan panas sekali. Nah, berhubung bumi memiliki lapisan-lapisan atmosfer, bisa menyerap sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, lapisan atmosfer itu tersusun dari apa saja? Siapa yang tahu? Kalau litosfer itu batuan, kalau hidrosfer itu air, kalau atmosfer itu tersusun dari apa? Nah, zat kan ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, berarti lapisan litosfer itu tersusun atas zat gas. Berarti gas-gas yang berada di atas permukaan itu dia akan membentuk suatu lapisan, namanya adalah lapisan litosfer. Nah, gasnya itu apa saja? Siapa yang tahu? Gas penyusun lapisan litosfer itu yang paling dominan adalah gas nitrogen. Mungkin kalian pernah melihat nitrogen, tapi tidak bisa mewujudkan bentuk aslinya mana. Biasanya kalau kalian pergi ke pom bensin, nah di situ kan ada tulisan gas nitrogen. Nah, itu kandungan utama dari atmosfer, itu yang paling banyak jumlahnya adalah nitrogen. Nitrogen itu jumlahnya sekitar kurang lebih 71% atau 70,9, bisa dibulatkan menjadi 71. Itu kan kalian bisa membayangkan, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Yang kedua selain nitrogen adalah baru oksigen. Oksigen ini hanya 20%. Padahal makhluk hidup, manusia dan hewan itu pasti membutuhkan yang namanya oksigen.
Selain oksigen, yang ketiga adalah argon. Ini penyusun dari atmosfer. Nah, lapisan atmosfer itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, ini adalah sedikit tentang lapisan yang melindungi bumi kita. Nah, untuk penjelasan lapisan atmosfer bisa kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita bisa membahas apa itu troposfer, stratosfer, dan mesosfer serta eksosfer. Di dalamnya terdapat apa saja. Dari sini mungkin kalian bisa mempelajari, selain melihat tayangan ini, kalian bisa membaca buku-buku atau mencari sumber-sumber yang berada di internet. Sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada kalian semua, kalian harus menjaga kesehatan, karena dengan kalian sehat, kalian bisa melakukan aktivitas. Selain menjaga kesehatan, mungkin di sini ini adalah waktu yang sangat berharga. Kalian bisa di rumah, jangan keluyuran, bisa bersama keluarga. Setelah kejadian virus corona itu nanti mudah-mudahan cepat selesai, kalian bisa kembali lagi ke madrasah yang tercinta. Ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.